Dua Jenderal Kopassus luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Tom and Jerry. Guys, kalian tahu gak sih kalau Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan itu disebut Menteri Segala Urusan? Nah, di era Presiden Jokowi, Luhut ini bisa dibilang dipercaya banget sama Jokowi. Gak cuma ngejalanin tugasnya sebagai menteri, ternyata Luhut dikasih banyak tugas lainnya loh. Mulai dari ngurusin COVID-19 sampai polusi udara. Gak heran sih kalau Luhut nih akhirnya mendapatkan banyak pujian dari sejumlah pejabat. Mulai dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, lalu juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, sampai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pujian-pujian itu gue denger secara langsung pas acara ulang tahun Luhut yang ke-76 di Sopodel Tower, Jakarta Selatan pas tanggal 28 September 2023. Ini cerita gue tentang Menteri Luhut dari lapangan. Nah, bertepatan dengan hari ulang tahunnya Luhut, Peter Gonta selaku sahabatnya Luhut memberikan kejutan untuk Luhut. Sebelumnya dia menuliskan buku yang berjudul Luhut Binsar Panjaitan Menurut Kita-Kita. Jadi dia menuliskan buku itu spesial untuk Luhut dengan mewawancarai keluarganya Luhut, sahabatnya Luhut, bahkan sejumlah pejabat untuk menanyakan bagaimana sosok Luhut di mata mereka. Ternyata di acara pelauncingan buku itu banyak banget pejabat yang datang. Mulai dari SBY, JK, Kaesang, sejumlah menteri, bahkan Prabowo pun datang ke acaranya itu. Nah, Peter Gonta yang selaku MC, akhirnya dia memintalah satu persatu dari mereka untuk menyampaikan langsung di depannya Luhut, menyampaikan kesan-pesan dari seorang Luhut Binsar Panjaitan. Ternyata Luhut mendapatkan banyak pujian dari mereka. Tapi sebelum gue lanjutin ceritanya, jangan lupa dong klik tombol subscribe-nya YouTube Cerita Dari Lapangan nih, biar kalian bisa update dengerin cerita gue sama teman-teman gue, para jurnalis dari lapangan. Ayo buruan. Nah, lanjut ya. Jadi SBY itu dimulai dari SBY nih yang pertama memberikan kesan-pesannya. Dia bilang kalau Luhut itu man of ideas and man of action. Bahkan SBY itu bilang kalau Luhut ini ingin selalu menjadi bagian dari solusi dan kalau dikasih kerjaan selalu tuntas. Yang kedua, judul testimoni saya untuk Bang Luhut, not only man of ideas, tapi man of ideas and man of actions. Ini penting. Waktu saya bertemu sahabat saya, Bung Prabowo Subianto last week, kebetulan kita juga berbicara masa lalu, kenangan waktu berdinas di TNI, termasuk membahas Bang Luhut. Saya katakan pada sahabat dekat saya, "Wah, cocok nggak pikiran saya? Bang Luhut itu memang man of ideas, man of action, ingin menjadi bagian dari solusi, dan kalau dikasih kerjaan tuntas." Pak Prabowo mengatakan exactly right. Jadi selanjutnya, Luhut juga mendapatkan pujian dari JK. Awalnya JK menceritakan kalau Luhut ini sempat diragukan sama banyak orang untuk mengurus ekonomi negara. Tapi ketika memantapkan hati kalau Luhut bakal bisa menjalankan tugasnya, akhirnya JK pilih Luhut sebagai Menteri Perdagangan. Bahkan JK tuh sampai bilang Luhut itu seperti kunci Inggris yang bisa dipakai kemana-mana dan selalu dibutuhkan kapan saja. Perdagangan, jadi beliau itu menguasai perdagangan, ekonomi karena bukan seperti perdagangan gitu. Banyak yang ragu sama Bapak, bahwa gimana ngurus ekonomi dengan Pak Luhut, bukan seperti perdagangan. Jadi ngerti bagaimana masalah perdagangan itu. Saya kira kita sependapat tadi bahwa kalau ada masalah kesulitan cuma satu kuncinya, panggil Pak Luhut gitu kan.
Jadi kayak bapak kayak sebenarnya kunci Inggris gitu. Jadi kunci Inggris kan dapat setir kemana-mana gitu. Jadi begitu kan semua orang butuh kunci Inggris di rumah masing-masing. Itu bapak kunci Inggris lah di negeri ini. Jadi kalau kunci Inggris tidak ada, wah masih banyak kunci baru bisa selesai persoalan gitu kan. Gak cuma berhenti sampai di situ, ternyata Prabowo juga ikut memuji Luhut. Prabowo bilang kalau Luhut ini adalah salah satu jenderal terbaik di Indonesia. Beberapa hari lalu, saya di forum internasional juga begini, dan saya katakan waktu kita dulu di tentara, saya mengatakan General Luhut was one of the best generals of the Indonesian Army. Itu saya ngomong. Memang demikian. Beliau waktu tentara, beliau itu jago lari, jago tembak, jago mimpin. Dan saya katakan Pak Luhut, Pak, sekarang pun sudah abang nggak tentara, walaupun tidak lagi di ilmu militer, tapi abang tetap jago di bidang ekonomi sekarang. Terima kasih, selamat berjuang, selamat ulang tahun Ibu Devi dan seluruh keluarga, selamat. Dua Jenderal Kopassus luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Tom and Jerry. Karena itu juga kali ya, Jokowi selalu kasih banyak tugas ke Luhut. Mulai dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, lalu Ketua Pertemuan IMF Bank Dunia di Indonesia, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta sampai Bandung, terus Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Wakil Ketua Komisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, terus Koordinator PPKM Jawa sampai Bali, lalu Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, mengurusi ketersediaan minyak goreng, sampai mengurusi harga tiket Candi Borobudur. Terakhir nih, Luhut dipilih jadi Ketua Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Bahkan Luhut juga sempat cerita kalau ada komunitas penyayang hewan yang minta bantuan dia buat dibikinin shelter anjing dan kucing liar. Bener-bener menteri segala urusan ya Pak Luhut. Nah, di akhir acara ini yang menjadi puncaknya, perayaan ulang tahun Pak Luhut yang ke-76. Selamat ulang tahun Pak Luhut. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin sukses, makin jaya. Pokoknya sehat selalu, sukses selalu Pak Luhut. Selamat ulang tahun. Bapak-bapak sekalian, para hadirin. Ini lihat dong, sehat. Menolak tua opung. Keren banget Pak Luhut. Akhirnya kita kebagian kuenya Pak Luhut. Selamat ulang tahun opung. Ya sobat. Meskipun sudah mendapatkan banyak pujian, Pak Luhut katanya gak mau lagi jadi menteri alias pensiun di tahun depan nih guys. Pak Luhut merasa sudah cukup di usianya yang ke-77 tahun nanti. Ya, saya pikir saya cukuplah sampai Oktober tahun depan sebagai menteri. Setelah itu saya pikir saya sudah berumur 77 tahun pada waktu kalau Tuhan semua berikan izin. Kita harus tahu waktunya mulai dan harus waktunya berhenti. Yang kalau saya diminta pendapat saya membantu, setelah itu ya saya masih bersedia. Tapi kalau untuk jadi pejabat tingkat menteri, saya kira sudah cukup. Banyak yang lebih baik, yang lebih muda-muda, yang bisa berkarya lebih baik lagi. Menurut kalian gimana nih guys? Kira-kira tahun depan Pak Luhut bakal jabat apa lagi ya? Atau ternyata benar omongan Pak Luhut kalau dia gak mau lagi jadi menteri? Komen di bawah ya guys. Oke, sekian cerita gue dari lapangan hari ini. Ikutin terus cerita-cerita gue dari lapangan berikutnya ya.
Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe YouTube Cerita dari Lapangan juga. Bye-bye!